Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sanja Putra, saya dari Prodi S1 Informatika, Kampus Unesa 5, dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa algoritma Heap-sort. Apa itu algoritma Heap-sort? Heap-sort merupakan salah satu algoritma sorting yang populer dan cepat. Algoritma ini dibangun berdasarkan struktur data pohon biner yang lengkap. Kita akan mencari elemen maksimum dan meletakkannya di atas untuk heap maksimum. Kita akan meletakkannya di simpul induk pohon biner. Selanjutnya adalah contoh. Misalkan diberikan suatu array data dengan isi 10, 5, 7, 9, 4, 11, 45, 17, dan 60 dalam array. Jika indeks ke-1 sama dengan 0, 1, 2, 3 adalah simpul induk, maka 21 plus 1 dan 21 plus 2 akan menjadi anak kiri dan kanan. Membuat pohon biner lengkap dengan array ini akan terlihat seperti ini. Gambarnya ada di sebelahnya. Selanjutnya adalah aplikasi Heap-sort. Berikut ini beberapa penggunaan algoritma Heap-sort. Yang pertama ada konstruksi, antrian prioritas, memerlukan penyortiran heaps. Karena Heap-sort menjaga elemen tetap terurut setelah setiap penyisipan dilakukan. Yang kedua ada struktur data heap, efisien dalam menemukan elemen ke-k terbesar dalam array yang diberikan. Yang ketiga ada kernel Linux, menggunakan Heap-sort sebagai algoritma pengurutan default karena memiliki kompleksitas ruang 0 dalam kurung 1. Selanjutnya yaitu membuat Heap-sort dengan contoh. Di sini kita akan membangun tumpukan maksimal dari pohon biner lengkap berikut. Node daun adalah 17, 60, 4, 11, dan 45. Node-node tersebut tidak memiliki node anak. Itulah sebabnya node-node tersebut disebut node daun. Jadi kita akan memulai metode HappyV dari node induksnya. Berikut langkah-langkahnya. Untuk langkah yang pertama, pilih sub pohon paling kiri. Jika simpul anak lebih besar, tukar simpul induk dengan simpul anak. Di sini simpul induknya adalah 9 dan simpul anaknya adalah 17 dan 60. Karena 60 merupakan simpul terbesar, maka 60 dan 9 akan ditukar untuk mempertahankan tumpukan maksimum. Dengan contoh gambar ada di sebelahnya. Langkah kedua, sekarang sub pohon paling kiri ditumpuk. Simpul induk berikutnya adalah 7. Simpul induk ini memiliki 2 simpul anak dan yang terbesar adalah 45. Jadi 45 dan 7 akan ditukar. Contohnya ada di sebelahnya. Langkah ketiga, node 60 dan 4 memiliki node induk 5. Karena 5 lebih kecil dari node anak 60, maka node tersebut akan ditukar. Hasilnya ada di sebelahnya. Langkah keempat, sekarang simpul 5 memiliki simpul anak 17 dan 9. Ini tidak mempertahankan properti tumpukan maksimum, jadi 5 akan diganti dengan 17. Dengan hasil sebagai berikut. Langkah kelima, node 10 akan ditukar dengan 60, lalu ditukar dengan 17. Prosesnya akan terlihat seperti berikut. Dari sebelum ditukar menjadi ditukar. Langkah ke-6, hingga langkah ke-5 kita membuat tumpukan maksimum. Setiap simpul induk lebih besar daripada simpul anaknya, simpul akar memiliki nilai maksimum 60. Dengan catatan, untuk membuat array yang diurutkan, kita perlu mengganti node bernilai maksimum dengan penggantinya. Proses ini disebut extramak. Karena 60 adalah simpul maksimum, kita akan menetapkan posisinya pada indeks ke-0 dan membuat heaps tanpa simpul 60. Dengan contoh hasil seperti berikut. Nah, langkah ke-7, karena 60 telah dihilangkan,
maka nilai maksimum berikutnya adalah 45. Kita akan melakukan proses extract max lagi dari not 45. Kali ini kita akan mendapatkan 45 dan mengganti simbol akar dengan penggantinya 17. Kita perlu melakukan extract max hingga semua elemen terurut. Setelah melakukan langkah-langkah ini hingga kita mengekstrak semua nilai maksimal, kita akan mendapatkan array berikut dengan hasil 60, 45, 17, 11, 10, 9, 7, 5, dan 4. Selanjutnya, apa itu binary heaps? Binary heaps merupakan salah satu jenis struktur data pohon biner yang lengkap. Dalam jenis struktur pohon ini, simpul induk lebih besar atau lebih kecil daripada simpul anak. Jika simpul induk lebih kecil, maka heap tersebut disebut min heaps, dan jika simpul induk lebih besar, maka heap tersebut disebut max heap. Berikut contoh tumpukan minimum dan tumpukan maksimum. Nah, pada gambar di atas, jika Anda melihat min heaps, simpul induk selalu lebih kecil daripada simpul anaknya. Di kepala pohon, kita dapat menemukan nilai terkecil 10. Demikian pula untuk max heap. Simpul induk selalu lebih besar daripada simpul anak. Elemen maksimum ada di simpul kepala untuk max heap. Selanjutnya, apa itu heap PV? Heap PV adalah prinsip heap yang memastikan posisi node. Dalam heap PV, heap maksimum selalu mempertahankan hubungan dengan induk dan anak, yaitu node induk akan lebih besar daripada node anak. Misalnya, jika node baru ditambahkan, kita perlu membentuk ulang heap, namun kita mungkin perlu mengubah atau menukar node atau mengatur ulang array. Proses pembentukan ulang heap ini disebut heap PV. Nah, berikut adalah contoh cara kerja heap PV. Berikut langkah-langkah untuk heap PV. Langkah pertama, menambahkan simpul 65 sebagai anak kanan simpul 60. Langkah kedua, periksa apakah simpul yang baru ditambahkan lebih besar dari induknya. Langkah ketiga, karena lebih besar dari simpul induk, kami menukar anak kanan dengan induknya. Dengan hasil seperti yang ada di gambar. Untuk selanjutnya, cara membangun heaps. Sebelum membangun heaps atau menubuh pohon, kita perlu tahu bagaimana cara menyimpannya. Karena heap adalah pohon biner lengkap, lebih baik menggunakan array untuk menampung data heap. Misalkan sebuah array berisi total n elemen. Jika indeks ke-1 adalah simpul induk, maka simpul kiri akan berada pada indeks 21 plus 1, dan simpul kanan akan berada pada indeks 21 plus 2. Kita berasumsi bahwa indeks array dimulai dari 0. Dengan menggunakan ini, mari kita simpan tumpukan maksimum ke dalam array seperti berikut. Algoritma heap PV mempertahankan properti heaps. Jika induk tidak memiliki nilai ekstrim, lebih kecil atau lebih besar, maka induk akan ditukar dengan simpul anak yang paling ekstrim. Berikut langkah-langkah untuk menumpuk tumpukan maksimal. Langkah yang pertama, mulai dari simpul daun. Langkah yang kedua, temukan nilai maksimum antara induk dan anak. Langkah ketiga, tukar simpul jika simpul anak memiliki nilai lebih besar daripada simpul induk. Langkah keempat, naik satu tingkat. Langkah kelima, ikuti langkah 2, 3, dan 4 hingga kita mencapai indeks 0 atau mengurutkan seluruh pohon. Dengan hasil gambar di sebelah kiri. Untuk selanjutnya, contoh kode heap sort dalam Python. Nah, di kode berikut, dimulai dari tampilan def, tampilan R untuk I dalam rentang dalam kurung len dalam kurung R, tutup kurung titik 2, cetak dalam kurung R dalam kurung I, akhir sama dengan /t, mencetak. Nah, fungsi ini bertugas menampilkan elemen-elemen array dengan tab sebagai pemisah. Untuk I dalam rentang dalam kurung len dalam kurung R artinya loop dari indeks 0 sampai akhir array. Cetak dan mencetak adalah hasil terjemah dari print. Seharusnya ini ditulis sebagai print dalam Python asli. Selanjutnya, fungsi heap
happy v, depth happy v angka dalam kurung angka, n, i, titik 2 terbesar sama dengan i, kiri sama dengan 2 kali i tambah 1, kanan sama dengan 2 kali i tambah 2. Jika kiri lebih kecil n dan angka kurung kurawa kiri lebih kecil angka dalam kurung kurawa terbesar titik 2 terbesar sama dengan kiri, jika kanan lebih kecil n dan angka kurung kurawa kanan lebih kecil angka kurung kurawa terbesar titik 2 terbesar sama dengan kanan, hingga jika terbesar tanda seru sama dengan i. Ini adalah fungsi utama dalam HEP-sort. Tujuannya menjaga sifat HEP khususnya min HEP di sini karena digunakan. Kiri dan kanan adalah indeks anak dari node saat ini dalam pohon HEPS. Jika salah satu anak lebih kecil dari indeksnya, maka pertukaran dilakukan. Dan happy v dipanggil rekursif untuk mengatur subtree. Selanjutnya fungsi HEP-sort. Dimulai dari depth HEP-sort dalam kurung item, n, titik 2 untuk i dalam rentang dalam kurung n slash 2, min 1, min 1, titik 2 happy v dalam kurung item, n, i untuk i dalam rentang dalam kurung n min 1, min 1, min 1, titik 2, hingga happy v sort titik 2 slash kiri t, n sama dengan petik 2 happy sort dalam kurung angka, len dalam kurung angka, display dalam kurung angka. Nah, pertama-tama happy v dipanggil dari tengah array ke awal untuk membangun main heap. Lalu proses pengurutan, tukar elemen pertama dalam kurung items kurung kurawa 0, elemen terkecil dengan elemen terakhir yang belum terurut, lalu panggil happy v untuk bagian array yang belum terurut, atau i panjangnya dikurangi 1. Proses ini diulang sampai semua elemen sudah diurutkan. Lanjut daftar awal dicetak. Lalu heap sort dipanggil untuk mengurutkan list. Setelah itu hasil akhir ditampilkan. Selanjutnya ada analisis kompleksitas waktu dan ruang dari heap sort. Ada kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang yang dapat kita analisis untuk pengurutan tumpukan. Untuk kompleksitas waktu, kita memiliki kasus berikut. Yang pertama, kasus terbaik, 2 kasus rata-rata, 3 kasus terburuk. Heap diimplementasikan pada pohon biner lengkap, jadi pada level paling bawah pohon biner akan ada jumlah simpul maksimum. Jika level paling bawah memiliki n simpul, maka level di atasnya akan memiliki n per 2 simpul. Dengan contoh gambar ada di sebelah kanan. Analisis kompleksitas waktu dan ruang dari heap sort. Dalam contoh ini, level 3 memiliki 4 item, level 2 memiliki 2 item, dan level 1 memiliki 1 item. Jika ada total n jumlah item, tinggi atau level total akan menjadi log 2 dalam kurung n. Jadi, memasukkan satu elemen dapat memerlukan maksimum iterasi log dalam kurung n. Bila kita ingin mengambil nilai maksimum dari tumpukan, kita tinggal mengambil simpul akar, kemudian jalankan happy v lagi. Setiap happy v membutuhkan waktu log 2 dalam kurung n. Mengekstrak nilai maksimum membutuhkan waktu 0 dalam kurung 1. Selanjutnya, kompleksitas waktu kasus terbaik untuk algoritma heap sort. Bila semua elemen sudah diurutkan dalam array, maka akan memakan waktu 0 dalam kurung n untuk membangun heaps. Sebab jika list sudah diurutkan, maka memasukkan item akan memakan waktu konstan yaitu 0 dalam kurung 1. Jadi akan dibutuhkan waktu 0 dalam kurung n untuk membuat tumpukan maksimum atau tumpukan minimum dalam kasus terbaik.
Untuk selanjutnya, kompleksitas waktu kasus terburuk untuk algoritma Happy-Sort. Mirip dengan kasus rata-rata, dalam skenario terburuk, kita mungkin melakukan happy V sebanyak n kali. Setiap happy V akan menghabiskan waktu 0 dalam kurung logaritma dalam kurung n. Jadi, kompleksitas waktu terburuk adalah 0 dalam kurung n log dalam kurung n. Kompleksitas ruang untuk algoritma Happy-Sort. Happy-Sort adalah algoritma yang dirancang di tempat. Ini berarti tidak diperlukan memori tambahan atau sementara untuk menjalankan tugas. Jika kita melihat implementasinya, kita akan melihat bahwa menggunakan swap untuk menjalankan pertukaran kode, pertukaran node. Tidak diperlukan daftar atau array lain. Jadi kompleksitas ruangnya adalah 0 dalam kurung 1. Sekian penjelasan materi algoritma Happy-Sort dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.